Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Sinaga, saya dari kelas 11 MIA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Nah, sebagai kelas 11, pada bab yang lalu kita telah belajar tentang sel. Apa hubungannya dengan jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Kalian pernah dengar tidak? Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ membentuk organisme. Nah, berarti jaringan ini lebih tinggi dari sel. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke topik pembahasan atau topik utama ya, jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan muda ada jaringan meristem, dan jaringan dewasa ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, dan satu lagi ini sudah familiar ya teman-teman, yaitu jaringan penyangkut, ada floem dan xilem ya. Oke, jaringan muda. Jaringan muda ada jaringan meristem. Jaringan meristem yaitu jaringan yang selnya aktif membelah. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa sifatnya bersifat embrional dan selnya hidup. Nah, jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan letak terbagi menjadi tiga, yaitu meristem epikal. Meristem epikal yaitu berada di ujung batang atau ujung akarnya. Di sini ya. Ini ujung batang dan ujung akar. Jadi jaringan meristem itu berada di ujung batang atau ujung akar. Yang kedua ada meristem intercolor. Jaringan meristem intercolor ini yaitu berada di ruas batang. Kalian pernah lihat gak bambu? Ya, bambu ada ininya kan. Jadi jaringan meristem intercolor itu berada di ruas batang. Yang ketiga ada meristem axicolor. Meristem axicolor ini berada di ketiak batang. Contohnya begini. Nah, kalian pernah lihat batang ada ranting begini. Di sini, nah di sini itulah ketiak batang. Di situ biasanya tumbuh tunas ya. Yang kedua yaitu jaringan meristem berdasarkan asal mulanya, yaitu ada prokambium, primer dan sekunder. Prokambium belum terdiferensi sehingga akan membentuk protoderm, akan membentuk, dari namanya saja sudah terdengar derm, yaitu epidermis, akan membentuk epidermis. Yang kedua yaitu prokambium yang akan membentuk xilem dan floem. Yang ketiga yaitu meristem dasar, yaitu jaringan parenkim atau pagisi. Yang kedua yaitu primer atau proses pertumbuhan primer, yaitu perpanjangan ya. Dan yang ketiga ada sekunder atau proses pertumbuhan sekunder, itu pelebaran. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan tumbuhan tadi dibagi menjadi dua, yaitu jaringan muda dan yang kedua jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen atau dewasa ini dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada epidermis. Jaringan epidermis ciri-cirinya selnya rapat, yang kedua tanpa kloroplas, dan yang ketiga ditutupi oleh vakuola atau lapisan lilin. Nah, modifikasi atau perubahan bentuk atau disebut juga sebagai diferensiasi dari jaringan epidermis, yaitu yang pertama ada duri, yaitu sebagai proteksi, yang kedua ada stomata untuk pertukaran gas, yang ketiga ada trikoma untuk mengurangi penguapan, yang keempat ada rambut akar untuk perluasan penyerapan air, yang kelima ada hidatoda yaitu lubang khusus untuk mengeluarkan embun, yang keenam ada lentisel
yaitu lubang batang untuk mengeluarkan getah, dan yang ketujuh ada filamen untuk menyimpan air atau menyerap air. Contohnya tanaman anggrek. Jika kalian melihat tanaman anggrek, yaitu menempel di suatu pohon dan akar-akarnya itu bergelantungan. Jadi mereka mengambil atau menyerap air dari udara. Jadi akarnya itu untuk filamennya itu untuk menyerap air serta menyimpan air untuk persiapannya. Yang kedua ada jaringan parenkim. Ciri-ciri dari jaringan parenkim ini yaitu yang pertama merupakan jaringan dasar. Apa yang dimaksud dengan jaringan dasar? Artinya jaringan parenkim berada di seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua bersifat meristematik. Tadi kita sudah belajar tentang jaringan meristem, yaitu selnya aktif. Yang ketiga selnya hidup. Yang keempat banyak ruangan antar sel. Yang kelima ada protoplasmanya banyak. Yang keenam vakuolanya kecil dan dindingnya tipis. Nah, modifikasi atau diferensiasi dari jaringan parenkim ini yang pertama yaitu klorenkim atau klorofil parenkim. Dari namanya saja klorofil, kita sudah mengetahui itu untuk hijau daun. Yang kedua ada aerenkim, khusus untuk menyimpan udara. Contohnya pada tumbuhan eceng gondok. Jika kalian melihat tumbuhan eceng gondok ini pada batangnya memiliki rongga-rongga, jika dipencet itu ada udaranya ya. Yang ketiga, parenkim penimbun untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada singkong dan ketela atau kentang. Yang keempat ada parenkim penyangkut. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim untuk menyokong tumbuhan yang masih muda, contohnya pada tanaman herba atau basah, bukan tanaman herbal ya. Contoh dari tanaman herba yaitu bayam, kangkung, dan bahan dindingnya lentur dan selnya masih hidup. Pada sklerenkim ini yaitu jaringan penyokong untuk tumbuhan yang sudah dewasa atau tua, contohnya tempurung kelapa, bahannya sudah keras ya, seperti tempurung kelapa bahannya keras dan selnya sudah mati. Dan yang terakhir ada jaringan penyangkut, yang ini sudah familiar sekali, ada xilem dan phloem. Xilem yaitu pembuluh kayu yang strukturnya berupa tabung panjang. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air atau mineral ke seluruh tubuh, atau ini disebut juga dengan osmosis, selnya sudah mati. Yang kedua ada phloem. Phloem yaitu pembuluh tapis yang selnya gemuk dan berfungsi untuk menyangkut sari-sari makanan atau hasil fotosintesis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.